Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Ainur Rahma dari jurusan Manajemen Universitas UIN Malang Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV penyebab COVID-19. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Apa saja sih gerakan 5M itu? Gerakan 5M meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi kegiatan di luar rumah. 1. Memakai masker. Anda diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun kalian berada. Bagaimana sih cara memakai masker yang benar? Cara memakai masker yang benar ialah dengan menutupi hidung dan dagu. Menggunakan masker double atau masker yang memiliki 4 lapisan. Ganti masker per 4 jam atau jika sudah lembab. Yang kedua, mencuci tangan. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah memegang benda atau yang lainnya. Selalu membawa hand sanitizer. Apabila tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. Yang ketiga, menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Dengan menjaga jarak minimal 1, hingga 2 meter. Menjaga jarak saat di tempat umum atau saat mengantri pembayaran. 4. Menghindari kerumunan. Usahakan untuk menghindari kerumunan, baik di tempat kerja ataupun di tempat umum. Seperti tidak mengunjungi rumah sakit, kecuali sedang sakit, dan tidak menghadiri acara pernikahan. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. 5. Membatasi kegiatan di luar rumah. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Dengan bantuan teknologi yang semakin canggih, kita dapat melakukan banyak aktivitas dari rumah. Contohnya, bekerja dari rumah. Sekolah pun juga dapat dilakukan dari rumah dengan bantuan teknologi aplikasi yang bernama Zoom Meeting, yang dapat memudahkan guru dan murid untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan bertatap muka secara virtual. Dan contoh yang terakhir, kita dapat berbelanja kebutuhan rumah tangga dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi seperti market online, GoMarket, dan yang lainnya. Karena banyak juga sebagian penderita ada yang tidak menunjukkan gejala apapun, alias orang tanpa gejala. Sehingga penting untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintahan. Ditambah juga, pemerintah menyediakan vaksinasi gratis untuk masyarakat. Kenapa sih kita harus divaksin dan apakah yang sudah sembuh dari COVID bisa juga untuk divaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh.
yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19. Contohnya lansia yang berumur 5 tahun dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian vaksinasi akan dilanjutkan kepada kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas, berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda. Di kota Surakarta sendiri, ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Dimanapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter, sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M yang sudah saya jelaskan di atas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna untuk kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan mendatang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius, seperti alergi yang parah terhadap kandungan vaksin. Gejala KIPI yang ringan dapat bersifat lokal berupa rasa yang nyeri, kemerahan, serta pembekakan di area yang mengalami infeksi setelah diberikan imunisasi. KIPI ringan biasanya menjadi sesaat setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan KIPI berat cenderung langka terjadi, pada umumnya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin, menurunkan trombosit, menyebabkan kejang, dan hipotania. Semua gejala KIPI berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa adanya dampak jangka panjang. Terlepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan.
resiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan resiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa. Jadi, sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan upaya 5M dan vaksinasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.